Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hambali, SPDSD, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, bidang pendidikan PGSD. Nomor induk mahasiswa saya 2237246305. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di UPTD SDN Pamulaan 2, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa dipimpin ketua kelas. Dipersilakan maju. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali ke bangkunya. Bapak absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Seperti biasa, setelah absen kita menyanyikan lagu nasional. Persilakan duduk kembali. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin mengajukan pertanyaan pemantik. Mulai yang dari pertama. Siapa yang tadi sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya. Bagus. Jadi kita sebelum berangkat sekolah, kita harus sarapan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita semua harus makan? Nah, biar punya energi. Jadi kita semua harus
harus makan supaya mempunyai energi. Pertanyaan berikutnya, apakah semua makhluk hidup di bumi ini memerlukan makan? Ya. Mengapa? Ya, bagus. Ada yang lain jawabannya, ada yang berbeda? Ya. Bagus. Jadi semua makhluk hidup di bumi ini memerlukan makan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita lanjutkan ke materi tentang rantai makanan. Dalam rantai makanan mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Mari kita perhatikan video materi berikut ini. Ayo simak bersama-sama. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Simak. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Simak biar paham kalian. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungsi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Ini perhatikan banyak macam rantai makanan ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh
Ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati menjadi pengurai atau decomposer. Kita lanjut berikutnya. Nah, di sini dalam rantai makanan mempunyai peran masing-masing. Mulai yang pertama, di sini ada padi. Padi di sini merupakan produsen, mempunyai peran sebagai produsen padi, termasuk tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Energi dari sinar matahari disimpan dalam bentuk zat makanan di dalam padi. Lanjut. Nah, ini ada tikus, konsumen pertama. Tikus di sini mempunyai peran sebagai konsumen tingkat pertama karena memakan padi. Ia disebut herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, ini ular, peran ular sebagai konsumen kedua. Ular di sini mempunyai peran sebagai konsumen tingkat kedua karena memakan tikus. Ular termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, ini burung elang termasuk konsumen ketiga. Burung elang di sini mempunyai peran sebagai konsumen tingkat 3 dan juga konsumen puncak. Ia memangsa ular dan tidak memiliki predator alami. Kita lanjut. Nah, ini jamur. Jamur ini merupakan pengurai atau decomposer. Jamur di sini mempunyai peran ketika elang mati, tubuhnya akan diurai oleh pengurai seperti jamur dan bakteri. Makhluk ini mengubah bangkai menjadi zat hara yang akan diserap kembali oleh tumbuhan seperti padi. Siklus kehidupan kembali berputar. Di mana materi ini bisa dipahami? Biar kita tidak jenuh, kita ice breaking dulu. Ayo kita berdiri. Yang tenang pikirannya dan stres. Yo. Yang tidak jenuh.
diorama. Coba perhatikan ke depan. Ini diorama rantai makanan. Sama Bapak akan dibahas padi dimakan oleh tikus. Padi merupakan produsen. Tikus dimakan oleh ular. Tikus merupakan konsumen satu atau pertama ya. Di sini berikutnya adalah ular. Ular dimakan oleh ular. Jadi ular di sini merupakan konsumen kedua. Burung elang di sini mati ya. Mati menjadi pengurai atau dekomposer ya. Ini urutan dari rantai makanan. Coba siapa yang bisa mempraktekkan ke depan diagrama rantai makanan ini. Ayo, ada yang pegang dan ada yang menjelaskan. Yo, maju. Satunya, Dania. Siapa yang pegang? Siapa yang menjelaskan? Ayo. Di mana? Di sini. Yo. Coba. Padi dimakan tikus. Padi merupakan produsen. Tikus dimakan ular. Tikus merupakan konsumen utama. Ular dimakan elang. Ular merupakan konsumen kedua. Ulangnya mati menjadi pengurai atau dekomposer. Elang merupakan konsumen kuda. Jadi ini apa tadi? Jamur merupakan pengurai atau dekomposer. Bagus. Nah, duduk kembali. Tepuk tangan buat temannya. Adalah contoh diaroma rantai makanan. Paham? Paham. Dan Bapak kali ini mempunyai lagu yang berhubungan dengan rantai makanan. Perhatikan dulu nanti kita nyanyi bersama. Ayo coba sama-sama. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Berikutnya Bapak, kalian kan sudah tadi belajar materi rantai makanan. Sekarang Bapak mempunyai beberapa pertanyaan. Mulai dari pertanyaan pertama. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo, ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo coba. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan yang dimakan. Nah, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Yo. Ayo Cyril. Apa? Rantai makanan merupakan jaring-jaring makanan. Nah, bisa. Jadi rantai makanan di sini adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika salah satu komponen komponen pada rantai makanan
itu tidak ada. Gimana kalau salah satunya pada rantai makanan itu mati atau tidak ada? Yo, coba. Keseimbangan akan terganggu. Nah, bagus. Ada yang lain? Nah, bagus. Jadi rantai makanan, apabila dalam rantai makanan tersebut tidak ada, maka komponen rantai makanan itu, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan terganggu. Contohnya, jika ular sawah punah, maka populasi tikus meningkat. Akibatnya hasil padi petani menjadi turun. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang Bapak membagi kalian menjadi 3 kelompok dengan gaya belajar masing-masing. Ini dari kelompok yang pertama, kelompok visual membuat rantai makanan. Kelompok kedua membuat lagu tentang rantai makanan. Tadi sudah diberi contoh lagunya, ditulis kembali. Kelompok ketiga, kinestetik, bermain peran dan membuat topi ya sesuai dengan perannya masing-masing. Ini yang lebih keras. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok visual. Nama saya Siti Komaya. Nama saya Ida Naya Umama Siril. Lebih keras. Teman-teman kami dari kelompok 2. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Ada ke layar jalannya Tikus merupakan konsumsi. pertama. Ada ke sini, yuk. Ular merupakan Ada ke teman-temannya dulu. Yuk. ular merupakan konsumsi luas. Yuk. Elang merupakan Sampai elang berikutnya. merupakan konsumen Konsumsi. juga. Yang terakhir. Elang mati. Perhatikan. Ayo hadap ke teman. Sekarang lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini Bapak mempunyai game word wall. Ya. Coba dibaca. Apa yang dimaksud dengan tunjuk warna apa jawabannya yang sesuai dengan pertanyaannya. Yang mana? Yuk. Yang mana? Yang warna apa? Yang warna merah. Ah, betul. Tepuk tangan. Berikutnya,
tua, dibaca soalnya dulu. Nah, suruh urutkan yang warna apa? Yang warna oranye. Betul. Soal ketiga, ditunjuk warna apa? Apa yang terjadi jika konsumen tinggalkan makanan darurat di samping hilang dari rantai makanan? Yang mana tunjuk warna apa itu? Warna merah ya. Ya betul. Soal berikutnya, berikut ini yang termasuk pengurai dalam rantai makanan adalah, ayo tunjuk. Yang warna hijau. Ya, betul. Berikutnya, baca dulu soalnya. Fungsi utama konsumen tingkat 3 gambar di samping dalam rantai makanan. Ayo tunjuk warnanya mana yang betul. Yang mana? Yang warna hijau. Ya betul, tepuk tangan. Oke, sekarang evaluasi. Kerjakan, kasih nama, nomor absen dan kelas. Kerjakan. Jadi pelajaran ini kita dapat disimpulkan rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Materi ini mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting seperti produsen, tumbuhan, konsumen, hewan pemakan, dan pengurai jamur dan bakteri yang saling bergantungan untuk menjaga keseimbangan alam. Sekarang lanjut ke berikutnya. Kalian di sini beremoji menunjukkan wajah kalian, apa senang, apa marah, apa mengantuk pada saat mengikuti pelajaran. Senang, bagus. Coba emoji kalian seperti ini dipegang. Ya.